ketemu lagi. Baru saja kita upload ini. Ini uploadan pertama kita. Jadi saya perkenalkan diri. Saya namanya Wardoyo. Dan rekan saya Ivana. Jadi kita ada di Wana TV. Oke. Kali ini mau bahas apa nih? Ya, di uploadan pertama ini kita enaknya bahas apa ya? Loh, kok tanya lagi? Kira-kira bahas apa? Karena yang lagi booming saat pandemi gini tuh banyak yang nonton drama Korea. Gimana kalau yang kita bahas drama Korea? Drama Korea, drakor. Banyak Boleh kan juga. kalau misalnya drakor penggila drakor. Boleh. Yang ada di sini semua pasti banyak banget. Kita bakal bahas drama Korea. Ya, jadi bahas drama Koreanya, mau judulnya atau mau review filmnya? Lebih baik sih review film gimana? Oke, review film ya. Oke, kalau review film sebelum masuk ke review film, kita berarti 5 film ya, 5 kita bakal referensi. review 5 film. Ya, berarti 5 referensi film drama Korea yang kita anggap terbaik. Oke. Sebelumnya itu aku mau tanya nih sama kamu. Sebutkan, karena kita 5 referensi, aku juga mau tanya sama kamu, berarti sebutkan 5 alasan kamu suka drama Korea. Alasan aku suka drama Korea. Yang pertama pasti pemainnya. Pemainnya kenapa? Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke lah, buat cuci mata. Oke lah, aku setuju lah itu. Oke. Yang kedua, kalau drama Korea itu episodenya tuh nggak panjang-panjang, jadi nggak kayak sinetron di TV yang sampai bikin bosen. Kayak aku kalau misalnya lihat sinetron, dari yang awalnya nggak ngikutin sampai aku nonton film itu, terus aku suka, oh ya nonton ini deh bagus, sampai aku udah bosen ceritanya kayak gitu-gitu terus akhirnya aku berhenti nonton. Dan aku ketika lihat TV kadang masih lihat tayangannya dia itu kayak ada kayak saksikan film ini, itu ternyata masih ada padahal itu udah bertahun-tahun. Kadang itu kayak kalian tau lah drama-drama yang kayak sinetron zaman dulu itu kayak ya. Oke. Kan Kita aja lah itu, kita bertahun-tahun ya. Kita sensor aja. Oke. Terus yang kedua itu biasanya alur ceritanya dia itu bagus, yang bikin aku suka. Yang ketiga ya ini tadi udahan. Alur ceritanya itu bagus, jadi nggak monoton yang orang miskin ketemu sama orang kaya terus saling suka tapi mertua nggak setuju. Itu kan banyak banget ya. Memang ada beberapa drama Korea yang ceritanya kayak gitu, tapi nggak gitu juga kali kayak gitu ya. Terus selanjutnya apa lagi ya? Kalau untuk drama Korea itu varian ceritanya banyak kan. Ya aduh, banyak banget nih kalau misalnya disuruh nyebutin kenapa aku suka drama Korea itu banyak macamnya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih nomor 1 yang jelas ya, ini pastinya Ya, dan pastinya. harus Dan ditonton itu adalah cewek-ceweknya, bro. Namanya juga cowok ya. Bukan gitu. Jadi cewek-ceweknya itu menginspirasi. Menginspirasi gimana? Jadi gini, menginspirasi agar cowok itu termotivasi, ya kan? Jadiin yang udah punya cewek, berarti jadiin ceweknya secantik itu. Wah, gitu. Kalau yang belum punya cowok, belum punya cewek, yang belum punya cewek nih, berarti yang belum punya cewek, bagi cowok yang belum punya cewek, kasihan deh lo. enggak, aku just kidding ya. Jadi gini, kalau aku lihat drama Korea itu pertama dari alur ceritanya juga, bener katamu itu alur ceritanya keren. Jadi alur ceritanya itu biasanya nggak ketebak. Terus ide ceritanya, ide ceritanya itu banyak yang sama sekali nggak terpikirkan. Yang terpenting tuh dari segi kreativitasnya. Jadi mereka itu bisa meramu ide itu
menjadi kreativitas yang sangat-sangat luar biasa. Dan akibat dari kreativitas yang sangat luar biasa itu, yang tentunya juga setelah saya searching juga, setelah saya aku research nih ya, ternyata kenapa mereka maju seperti itu? Karena mereka didukung oleh pemerintah juga. Untuk drama Koreanya? Oh iya, jelas. Oh. Jadi dalam hal itu pemerintah support. Nah, pemerintah Korea, makanya film-film Korea keren-keren, drakornya juga keren-keren. Nah, jadi kalau kita bahas panjang lebar nanti ada satu konten lagi, nanti kita akan bahas itu ya. Di konten selanjutnya ya. Konten lagi. Yang sekarang ini kita langsung aja masuk ke referensi. 5 referensi drama Korea. Kok film terus tadi? Drama Korea. Keseringan lihat filmnya nih soalnya. Drama Korea yang kita anggap terbaik. Nah, oke. Yang kelima, kita dari posisi yang kelima dulu. Itu ada film 49 Days. Nah, bagi kalian semua guys, netizen yang budiman, yang biasanya nontonin, mantengin film Korea, pastinya kebanyakan tahu nih sama film 49 Days. Nah, 49 Days sendiri ini ini film pertama aku loh. Drama Korea pertama aku. Yang kamu lihat? Yang aku lihat ini. Ini kenapa jadi aku ini seneng banget sama drama Korea. Akhirnya sampai ketagihan sampai sekarang. Oh iya, tentunya. Walaupun ya pasti aku milih-milih juga, tapi yang jelas ini gara-gara film ini aku jadi suka nih sama drama Korea. Pertama kali lihat 49 Days di mana? Dulu di tempat kerja dulu. Nah, jadi 49 Days ini film yang pertama aku lihat ya. Ini menceritakan tentang kehidupan Ji-yoon. Oke ya, guys. Saya juga sambil lihat skrip ya, soalnya nggak hafal nih. Harus baca, harus benar bacanya, sinopsisnya juga ya. Jadi kehidupan Ji-yoon itu nampak sempurna. Cerita Ji-yoon ini. Orang tuanya sering muji dia, teman-temannya juga mengagumi dia. Nah, si Ji-yoon ini dia bertunangan dengan Minho. Minho itu diperankan oleh Bae So Bin. Oke. Correct me if I'm wrong ya guys ya. Sobin, dan akan menikah hanya dalam beberapa hari. Nah, sementara itu Yi Kyung yang diperankan oleh Lee Yoon adalah wanita yang benar-benar putus asa. Jadi buat wanita jangan putus asa ya, atas kematian pacarnya. Jadi dia nggak bisa move on gitu loh ceritanya, nggak bisa move on, ya masih galau-galau. Nah, yang kehilangan pacarnya dalam sebuah kecelakaan. Nah, dia sering merenung dan akhirnya dia berpikiran untuk bunuh diri. Oh no. Jadi jangan ditiru. Si Yi Kyung ini bekerja di sebuah toko, tapi kerjanya dia tuh selalu di malam hari. Jadi malam ke pagi gitu loh. Oke. Jadi dia kerjanya selalu di malam hari, sampai ke pagi hari. Oke. Nah, terus dia jadinya tidurnya tidur siang, tidurnya di siang hari dia tidur. Oke. Pada suatu hari ini Yi Kyung turun dari bis dan akhirnya berkelana, maksudnya dia tuh jalan kaki gitu. Coba nanti kalau dilihat aja filmnya ya guys ya. Jadi dia jalan kaki, dia berdiri di sebuah jalan. Nah, di sebuah jalan ramai banget jalannya waktu itu, dan mencoba untuk bunuh diri. Nah, dia mencoba lari ya kan, tapi akhirnya tindakan dia yang lari tersebut itu mengakibatkan kecelakaan. Jadi kecelakaan beruntun. Nah, di dalam kecelakaan beruntun itu Ji-yoon itu lagi mengemudi mobil. Akhirnya singkat cerita tabrakan lah, beruntun jedes. Nah, akhirnya Ji-yoonnya keluar dari mobil sampai terlempar keluar dari mobil.
Nah, si Jiun ini dia itu sampai linglung dia. Begitu dia keluar dari mobil, terlempar dari mobil, dia linglung. Linglung, dia malah melihat tubuhnya sendiri. Tubuhnya. Oh, karena arwahnya yang ternyata keluar. Nah, dia melihat tubuhnya sendiri. No. Dia kebingungan. Loh, kenapa aku bisa lihat di tubuhku sendiri? Nah, mau tahu selanjutnya? Lihat aja sendiri di 49 Days ya guys. Itu referensi nomor 5. Oke, yang Untuk nomor 4. referensi nomor 4-nya kayak tentara. Sudah ketebak belum? Apa ya? Apa? Yang bawa-bawa tentara itu Descendant of the Sun. Oke, Descendant of the Sun. Jadi drama ini tuh bercerita tentang Kapten Yoo Si Jin yang diperankan oleh Son Joong Ki, adalah tentara pasukan khusus tentara angkatan darat Korea yang memimpin kelompok khusus bernama Tim Alpha yang terdiri dari 5 tentara. Ya, 5 tentara itu termasuk dirinya sendiri ya. Ini ceritanya itu berawal dari pada saat awal cerita itu si Jin yang diperankan Son Joong Ki tadi itu dan Sersan Mayor So Dae-young yang diperankan oleh Jin-ko menangkap seorang pencuri motor yang bernama Kim Gi-bum. Gi-bum ini terluka parah akibat jatuh dari motor dan akhirnya dikirim ke rumah sakit Haesung, tempat di mana Dr. Kang Moyen yang diperankan oleh Song Hye Kyo itu bekerja. Alhasil mereka itu akhirnya kan ketemu kan dan terpesona dalam akan kecantikan Moyong. Ya, terus? Nah, si Jin ini berusaha mencari perhatian Moyong. Gimana caranya nih cari perhatiannya? Karena dia udah terlanjur kepiket nih. Nah, akan tetapi Moyong itu benar-benar tentara. Dia itu terlebih lagi karena itu kayak karena Moyen itu nggak percaya kalau si Jin dan Dae-young itu benar-benar tentara. Dan terlebih lagi karena nama samaran si Jin adalah Big Boss. Big Boss, Big Boss, Big Boss. Sehingga Moyen itu mencurigai mereka berdua adalah gangster yang memukul Gi-bum tadi, si pencuri. Untuk memverifikasi identitas, si Jin ini meminta bantuan dokter tentara Yoo Mong-ju. Itu tuh yang pernah magang di rumah sakit Haesung itu tadi. Meski punya masa lalu yang kurang menyenangkan dengan Moju, Moyen percaya dengan verifikasi Moju. Moyen dan si Jin ini sebenarnya itu agak akrab lah satu sama lain. Dan si Jin ini minta si Moyen untuk mengobati lukanya. Mereka juga buat janji untuk nonton film bareng. Terus ya sayangnya sebagai tentara si Jin itu selalu sibuk kan. Ya, soal tugas negara ya. Tugas negara sehingga sering batalkan janji. Aduh, cowok batalin janji, cewek ya. Aduh, gimana ya? Nah, Moyun ini baru menyadari bahwa si Jin ini mempunyai pekerjaan misterius yang sangat berbeda darinya. Sebagai tentara dan sebagai tentara sama sebagai dokter ini kayak beda banget gitu loh. Dunianya beda gitu ya. Dunianya itu juga beda. Si Jin ini bisa saja membunuh orang, sedangkan Moyen sebagai dokter menganggap bahwa menyelamati orang. Betul. Manusia itu nyawanya tuh sangat berharga. Ya, ya. Ini dua dunia yang berbeda. Ya, oke. Dan atas dasar ini Moyen akhirnya memutuskan hubungan dengan si Jin. Gitu sih. Si Jin itu kan sempat dikirim ke negeri yang jauh lah untuk jaga misi, ada misi perdamaian. Nah, untuk keterusannya gimana ceritanya, langsung aja nonton. Langsung aja nonton guys ya. Apa itu filmnya? Descendant of the Sun. Itu referensi nomor 4. Sekarang kita masuk ke referensi nomor 3. Namanya adalah Missing You atau I Miss You. Ini film ini keren abis, beneran guys. Para netizen yang belum nonton ini, waduh, ini film keren abis beneran. Walaupun toh akhirnya juga menyayat-nyayat. Di episode pertama aja kita sudah sayat-sayat rasanya film ini. Sakit dong kalau disayat. Very deep ini film ini. Ini film dalam banget ini film. Jadi
Kalian ini referensi yang bagus banget ini. Missing You ini, I Miss You. Ceritain sedikit aja ini sinopsisnya. Nah, jadi ini cerita tentang anak perempuan berusia 15 tahun yang namanya Lee Se-yun. Oke ya, tolong kalau saya salah tolong dibenerin nanti ya. Soalnya saya sendiri juga susah ngomong bahasa Korea. Ini coba nih, saya mencoba aja. Lee Se-yun ya, yang dikenal sebagai anak seorang pembunuh. Hal tersebut membuat Se-yun selalu dibully oleh teman-temannya. Ia nggak memiliki teman. Akhirnya dia tidak memiliki teman dimanapun. Dia sangat-sangat sendiri. Kesepian. Ya, dia selalu terkucilkan. One day hadir seorang anak laki-laki nih, biasa sad girl ketemu sad boys. Nah, akhirnya Set-setan. bukan, itu namanya sad boy, sad girl itu Om Didi Kempot. Nah, Pak D, tapi almarhum. Biar. Ya, udah almarhum ya guys, kita doain ya, semoga almarhum sampai ke tempat yang terbaik. Oke, kita lanjut ya. Jadi hadir seorang anak laki-laki yang sebaya, namanya Han Jung Woo. Nah, Han Jung Woo ini berasal dari keluarga cebol atau keluarga kaya. Ya. Namun keluarga itu cukup berantakan. Nah, ketemu sad girl ketemu sad boys. Nah, nasibnya hampir-hampir sama. Sama-sama akhirnya kesepian. Tapi karena dia dasarnya baik, Ki Jun Woo ini dia nggak jadi broken home. Nah, jadi Se-yun tadi itu terkenalnya adalah putri seorang pembunuh. Nah, karena sama-sama dari keluarga yang notabene broken home, tapi yang satunya si cowok baik, si cewek agak pendiam. Nah, akhirnya mereka berjalin ke persahabatan. Nah, si Se-yun akhirnya ada kejadian Se-yun itu mengalami pelecehan seksual. Nah, cerita seperti itu. Nah, Jung-woo karena tahu Se-yun mengalami pelecehan seksual, si Jung-woo kabur nih ceritanya, kabur dia. Dia kabur, dia lari, maksudnya dia kabur untuk mencari pertolongan. Nah, akhirnya begitu dia dapat pertolongan, si Jung-woo-nya nggak berhasil diselamatkan. Sorry, Se-yunnya nggak berhasil diselamatkan oleh Jung-woo. Nah, akhirnya dari kejadian dia dilecehkan itu tersiarlah kabar kalau dia bunuh diri. Nah, disinilah mulai keseruannya. Kalau yang mau nonton ini I Miss You, Missing You ini, langsung aja deh tonton ini film keren banget. Oke, sekarang lanjut ke referensi berikutnya. Referensi di peringkat 2. Oke, peringkat kedua ada apa? Di peringkat 2 ada The Lonely and Great God, atau yang akrabnya dengan judul Goblin. Wah, Goblin. Goblin. Oke, Goblin. Ayo, Goblin. Lanjut. Nah, di Goblin ini tuh bercerita tentang kisahnya Kim Shin. Itu yang diperankan sama Gong Yoo, adalah seorang goblin dan pelindung jiwa. Dia ini tinggal bersama malaikat maut yang bertugas mengambil jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Shin tidak menginginkan keabadian lagi, tetapi membutuhkan pengantin wanita untuk mengakhiri umur panjangnya. Nah, jadi dia itu kayak butuh seorang wanita supaya dia itu bisa mati, karena dia itu nggak pernah bisa mati. Akhirnya dia kayak, aduh mungkin udah bosen ya mungkin hidupnya, jadi dia itu butuh pengantin wanita supaya dia bisa mati. Oke, terus? Nah, sementara itu nantinya dia akan bertemu sama seorang wanita, yaitu Ji Eun-tak. Ji Eun-tak ini diperankan oleh Kim Go-eun. Dia ini adalah seorang siswa sekolah menengah yang meskipun realitasnya menyakitkan, tetapi dia itu tipe wanita yang sangat optimis. Oke, optimis. Dia itu memanggil goblin secara kebetulan. Jadi ini tuh dia sebenarnya nggak tahu cara manggil goblin, tapi secara nggak langsung apa yang dia lakukan itu ternyata itu membuat dia itu memanggil goblin. Oke. Dan melalui berbagai pertemuan dengan goblin, akhirnya mereka itu kayak jatuh cinta. Akhirnya dia jatuh cinta sama goblinnya ya. Kayak gitu. Kemudian nanti ada kayak
pemeran yang lain lagi yang muncul, Sunny. Sunny ini Nah. bukan orang barat loh, atau bukan Sunny, bukan juga. Siapa yang mau tahu Sunny? Banyak nggak yang mau tahu Sunny? Ayo, berarti kita harus langsung nonton aja film The Lonely atau Goblin. Goblin. Oke, itu di peringkat kedua ya. Oke, di peringkat yang pertama sekarang referensi yang pertama ada The King, Eternal Monarch. Nah, ini film baru aja ini. Film baru nih ya. Film baru. Aku juga udah nonton ya. Film baru di Netflix ya. Oh, di Netflix ya. Saya nonton di Netflix. Ya. Jadi film ini tuh keren abis ya, keren abis karena ini film tentang timeline. Nah, timeline itu alur waktu. Nah, ini keren ini film ini. Ini bisa disebut kayak time traveler gitu nggak ya? Nah, bisa jadi time traveler. Jadi bagus ini film ini. Kalau time apa itu namanya, memang dia menceritakan alur waktu. Jadi dia kan pindah-pindah waktu dia. Dari ke waktu ini, waktu ini, waktu ini, waktu ini. Dia berusaha memperbaiki itu tadi. Nah, oke, saya bacain langsung aja sinopsisnya ya. Jadi The King Eternal Monarch ini mengisahkan raja di kekaisaran Korea. Jadi ini dunia imajinasi gitu ya sepertinya. Karena mereka menceritakan ada menurut apa tuh penulisnya sendiri menceritakan ada sebuah kerajaan Korea dan negara Korea. Nah, tetapi dalam satu timeline. Jadi kerajaan Korea tahun 2019 juga ada Republik Korea tahun 2019. Jadi timelinenya itu saling berhubungan kayak mirror. Nah, itu. Oke. Jadi si raja ini bernama Lee Kon yang diperankan oleh Lee Min Ho. Oke. Jadi itu suka sains memang orangnya si Lee Min Ho ini yang jadi Lee Kon ini. Nah, dia itu pengen menutup portal. Jadi ada portal. Jadi aku sebutkan tadi ya, seperti mirror tadi. Ini kerajaan Korea, Dan ini Republik Korea. Nah, mereka terhubung dalam satu garis waktu. Nah, garis waktu itu ada portalnya. Nah, jadi kayak pintunya seperti itu. Nah, si Lee Kun ini pengen menutup pintu tersebut. Nah, menutup pintu tersebut itu dia harus menemukan pamannya. Jadi pamannya yang berkhianat dulu. Nah, tak kasih bocoran ini. Berkhianat ya, nggak tak lanjutkan. Nah, dia tuh harus mencari pamannya. Nah, akhirnya kenapa harus mencari pamannya? Karena dia membutuhkan kuncinya. Nah, kuncinya berupa apa? Ayo, berupa apa? Langsung nonton nanti kalau mau Ayo, tahu kuncinya apa. Nah, jadi kuncinya nanti aja ya kalian nonton. Tapi yang jelas itu film itu keren banget, The King Eternal Monarch ya. Itu film keren abis ya. Oke, mungkin segini aja ya. Oke. Karena kita juga udah terlalu lama juga ini. Jadi untuk video kita pertama ya sorry aja guys ya. Kalau kita masih banyak kekurangan atau apa ya, karena ini masih video pertama kita. Ya, mudah-mudahan nanti di video berikutnya kita akan melakukan perbaikan lagi. Jadi tetap support kita, terus juga tolong di komen ya guys ya. Kalau mau yang request review film, terus review drama Korea atau review ada cerita-cerita lainnya, oke, kirimin aja guys ke komen. Nanti kita akan sortir. Nah, nanti kita akan, kalau yang terbaik nanti pasti kita akan tampilkan. Gimana, Mei? Setuju sih aku. Nah, Jangan lupa komen aja ya. Terus jadinya kita tutup ini. Oke, terima kasih buat yang nonton, ya kan? Jangan lupa klik Tombol subscribe, like, dan jangan lupa juga komen. Terus jangan lupa yang paling penting share guys, share. Jangan lupa share. Ya, kita juga semakin berkembang. Oke guys, sampai sekarang aja guys ya. Dadah.